Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI yang bernama Dadi Agus Triadi dengan NPM 2021-4350572 dengan jurusan Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan mensimulasikan program yang saya telah buat. Program ini hasil dari tugas saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Evaluasi Kinerja Karyawan Cleaning Service pada PT Setrasari menggunakan metode SAW. Lalu kita buka localhost SPK Dahlia. Nah, kita sudah memasuki untuk tampilan loginnya. Di sini ada username dan password. Kita langsung aja untuk isi password username-nya, lalu passwordnya. Nah, jika sudah berhasil login, maka kita akan memasuki halaman dashboardnya. Untuk halaman dashboardnya di sini ada beberapa navigasi seperti data master, penilaian karyawan, proses SPK, ubah password, laporan, dan logout. Di sini saya ingin menjelaskan dulu untuk data masternya ya. Di data master itu ada beberapa bagian seperti data admin, data karyawan, data kriteria, dan data subkriteria. Untuk data admin sendiri ini khusus untuk admin ya, untuk mengatur siapa saja yang bisa melakukan login ke dalam aplikasi. Selanjutnya itu data karyawan. Untuk data karyawan ini ya berisi karyawan yang akan menjadi objek penilaian. Kita klik saja untuk tambah data. Nah, di sini ada prompt untuk pengisian menambahkan data karyawan ya, seperti ada nick, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, telepon, tanggal, bulan atau tahun lahir, tempat lahir, pendidikan terakhir, jabatan, tanggal bergabung, foto, skill, dan pengalaman. Dikarenakan saya sudah mengisi data karyawannya yang saya sudah butuhkan, jadi kita masuk ke data kriteria saja. Untuk data kriteria ini daftar kriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Seperti di sini ada kriteria dan nilai bobot. Kita klik tambah data. Nah, untuk prompt kriterianya di sini ada nama kriteria, bobot, tipe. Untuk tipenya itu ada cost dan benefit. Dikarenakan saya sudah mengisi data kriterianya, seperti contoh di sini ada absensi berbobot 20, atribut pakaian kerja lengkap berbobot 20, kerjasama berbobot 20, tanggung jawab berbobot 20, dan inisiatif berbobot 20. Selanjutnya itu data subkriteria. Data subkriteria ini adalah sama saja seperti data kriteria tadi ya, hanya saja untuk data subkriteria ini menjelaskannya lebih detail ya untuk penilaiannya. Kita klik untuk tambah data. Nah, untuk di sini kan prompt subkriterianya itu ada data subkriteria, nama kriteria, dan nilai. Nah, di sini juga saya sudah mengisi ya untuk data kriterianya. Seperti contoh kan di sini ada absensi, terlambat, tidak pernah terlambat, maka nilainya akan 10. Dan di sini juga ada absensi, kalau terlambat 1 kali berarti bernilainya 9. Selanjutnya itu penilaian karyawan. Untuk bagian menu penilaian karyawan ini digunakan untuk memberikan nilai terhadap setiap karyawan berdasarkan kriteria dan subkriteria yang sudah ditentukan. Kita klik aja untuk menambahkan data. Nah, untuk prompt kriterianya di sini ada nama karyawan, absensi, atribut pakaian kerja lengkap, kerjasama, tanggung jawab, dan inisiatif.
Misalnya di sini saya ingin menambahkan datanya ya, namanya Andi Kurniawan, absensinya misalnya terlambat 3 kali, atributnya baik, kerjasamanya baik, tanggung jawabnya mungkin cukup, inisiatifnya baik sekali. Lalu kita simpan saja. Nah, maka data yang kita input tadi maka akan muncul di sini, ya, Andi Kurniawan terlambat 3 kali, nilainya 7, baik nilainya 4, baik nilainya 4, cukup nilainya 3, dan baik sekali nilainya 5. Selanjutnya kita itu proses SPK. Untuk bagian ini sih perhitungan penilaian keseluruhan akan ditampilkan dalam bentuk ranking ya. Langsung saja di sini kita klik proses, maka nilai keseluruhan di sini akan muncul seperti ada normalisasi, proses penentuan. Nah, ini rankingan. Di sini misalkan Aminah untuk rankingnya 1, Aji Masih rankingnya 2, Arianto Basuki rankingnya 3, Fajar Akbar rankingnya 4. Nah, seperti tadi yang kita masukin datanya Andi Kurniawan di sini rankingnya itu 5, dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu ubah password. Untuk bagian ini berperan untuk setiap pengguna jika ingin mengganti password sesuai kebutuhan ya. Dan di sini ada laporan, kita klik laporan admin, maka di sini akan muncul ya untuk cetak laporan adminnya, laporan karyawan, nah ini juga sudah muncul ya untuk cetak laporan data karyawannya. Terus laporan kriteria. Untuk laporan data kriteria juga sudah muncul ya. Dan laporan sub kriteria. Nah, untuk laporan data sub kriteria juga sudah muncul ya. Dan yang terakhir itu laporan penilaian. Untuk laporan data penilaian juga sudah keluar ya, sudah ada. Sekian dari saya untuk simulasi aplikasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.